Hai Sobat Sipil, kembali lagi bersama kita di Sipil Media, channel YouTube-nya Sobat Sipil. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai mekanika statis tertentu, yaitu dengan mempelajari apa itu gaya luar dan apa itu gaya dalam. Oke Sobat Sipil, sebelum kita mulai video kali ini, alangkah lebih baiknya teman-teman Sobat Sipil subscribe terlebih dahulu channel Sipil Media. Supaya apa? Supaya channel kita bisa berkembang dan bisa membuatkan video buat teman-teman Sobat Sipil semuanya. Dan yuk kita mulai. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih istilah-istilah yang akan berkaitan dengan perhitungan kita. Nah, yang pertama ini kita sudah buatkan point of ratio-nya. Nah, yang pertama, muatan yang membebani suatu konstruksi akan dirambatkan oleh konstruksi ke dalam tanah melalui pondasi. Nah, gaya-gaya dari tanah yang memberi perlawanan terhadap gaya rambat tersebut disebut reaksi. Nah, sedangkan konstruksi yang stabil harus diperhitungkan syarat keseimbangan luar tersebut, yakni aksi sama dengan reaksi. Jadi seperti yang sudah kita pelajari mungkin di waktu SMP ya. Nah, bahwasanya ketika ada aksi itu akan ada yang namanya reaksi di hukum Newton ketiga. Oke, kemudian yang kedua, muatan dan reaksi yang menciptakan kestabilan konstruksi itu disebut gaya luar. Jadi muatan atau beban ya, beban pada konstruksi seperti mungkin beban mati, bangunan ataupun beban hidup. Nah, itu disebut dengan gaya luar ya. Nah, dalam hal konstruksi mencapai keseimbangan, maka konstruksi dianggap pribadi atau dianggap terlepas dari sebuah konstruksi ya dalam perhitungannya untuk pribadi. Nah, yang menahan keseimbangan gaya luar seperti yang sudah disampaikan tadi mengenai beban-bebannya itu gaya luar. Nah, konstruksi merambatkan gaya dari muatan sampai kepada perletakan. Perletakan itu adalah tumbuhannya. Nah, jadi di sini dimaksudkan adalah bagaimana konstruksi itu dapat seimbang dan dapat menyalurkan muatan yang ada itu sampai menuju ke perletakan. Nah, kemudian yang keempat, gaya rambat ini diimbangi oleh gaya yang berasal dari kekuatan bahan konstruksi berupa gaya lawan dari konstruksi yang selanjutnya disebut gaya dalam. Nah, jadi dari akibat gaya luar tadi, maka akan timbul gaya dalam dari material yang ada. Jadi itulah perbedaan antara gaya luar dan gaya dalam. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan lamanya pembebanan, nah, muatan itu dibagi menjadi dua, yaitu muatan tetap atau beban mati, yaitu muatan yang bekerja terus-menerus atau permanen pada struktur yang tidak dapat dipindahkan. Nah, misalnya seperti berat sendiri bangunan. Jadi semisal nih balok itu kan terdiri dari material seperti beton dan tulangan ya. Dan itu pasti memiliki berat sendiri. Jadi berat sendiri itu juga disebut dengan beban mati. Nah, kemudian yang kedua itu ada muatan sementara atau beban hidup. Nah, yaitu muatan yang bekerja sementara pada struktur yang dapat dipindahkan atau bergerak. Nah, misalnya itu seperti berat orang atau berat kendaraan. Nah, jadi ketika kita membangun rumah tinggal ataupun bangunan yang lain seperti bangunan publik, itu ada yang namanya beban hidup berupa orang. Nah, yang membedakan adalah mungkin jumlahnya. Kalau rumah tinggal itu biasanya jumlahnya lebih sedikit, mungkin satu keluarga ya, dibandingkan dengan beban publik yang mayoritas adalah orang-orang umum juga yang bisa menempati bangunan tersebut sesuai dengan fungsinya apa. Ya, kemudian selanjutnya mengenai muatan terbagi rata atau beban merata, yaitu muatan yang bekerja pada bidang terbagi serata sama pada setiap satuan luasan. Misalnya berat sekelompok orang di dalam suatu ruangan atau berat seluruh pada pondasi. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya. Gambar ini di samping kanan ini ada gambar
orang berdiri di atas plat lantai. Nah, ini termasuk ke dalam beban merata ya sobat sipil. Nah, untuk aplikasi lainnya bisa ditinjau, misal beban merata pada tembok ya, pada tembok yang membebani sebuah balok. Nah, ini terdapat pada gambar satu ini. Kemudian untuk visualisasi gayanya itu bisa dilihat di gambar 2. Nah, jadi untuk menghitung gaya beban merata ini bisa diasumsikan terlebih dahulu ke dalam beban terpusat. Jadi kita uraikan dulu ke beban terpusat dari beban tembok tadi, karena tembok ini dia kan bentuknya persegi ya. Jadi dari persegi ini kita cari dulu titik beratnya, karena titik beratnya itu pasti ada di tengah-tengah sini, karena bentuk kotak itu termasuk simeter juga ya. Jadi diarahnya ke bawah ini. Oke, jadi gitu sobat sipil. Nah, kemudian gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau gaya yang merambat dari muatan kepada reaksi perletakan disebut gaya dalam ya. Nah, gaya-gaya dalam itu dapat berupa 3. Nah, yang pertama itu ada gaya normal atau disimbolkan dengan N, kemudian ada gaya lintang atau disimbolkan dengan L, kemudian ada gaya momen yang disimbolkan dengan M. Nah, gaya normal itu apa? Gaya normal ada gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu memanjang batang. Kemudian untuk gaya lintang itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus. Jadi tegak lurus gini ya, tegak lurus dengan sumbu memanjang batangnya. Kemudian ada gaya momen, yaitu yang hendak membengkokkan batang. Jadi kelenturan dari batang itu dilihat dari momennya. Oke, kemudian di sini ada visualisasinya, bisa dilihat pada poin A itu adalah gaya M positif. Nah, di sini kan ada arah panahnya. Jadi kotak ini adalah batangnya. Nah, gayanya itu adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Jadi ini gayanya seperti gaya horizontal ya. Kemudian kalau yang L gaya lintang itu adalah tegak lurus terhadap sumbu batang. Apabila batangnya ini itu gayanya ini ke atas atau ke bawah ya sobat sipil. Oke, untuk yang poin C itu adalah momen untuk positif. Jadi batang ini ketika dia mendapatkan beban ke bawah, dia akan menimbulkan momen di mana momen itu adalah gaya dikalikan jarak. Jadi gayanya itu dia punya jarak terhadap tumpuannya di sini, terhadap tumpuan di sini. Nah, maka disimbolkan untuk momen itu positif arahnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menuju ke perhitungannya. Seperti biasa, sebelum kita menghitung gaya tadi, ketiga gaya tadi, kita harus menentukan dulu reaksi perletakannya. Yaitu di sini kita misalkan reaksi perletakan itu ada di titik A dan di titik B, di mana titik A adalah tumpuannya itu sendi ya. Kemudian di titik B itu tumpuannya adalah rho. Dengan jarak dari tumpuan itu 9 meter atau 900 cm. Nah, bebannya itu ada 2, disimbolkan P1, kemudian ada P2. P1 senilai 6 ton, kemudian P2 itu ada 4 ton. P1 pada titik C, kemudian P2 pada titik D, dengan jarak antar masing-masing itu 3 meteran. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan mencari reaksi di A dulu dengan cara meninjau sigma momen B itu sama dengan 0. Jadi RA nya kita tinjau ya, RA dikalikan dengan 9. RA di sini reaksi A itu dikalikan 9 ini adalah jaraknya ya, jarak terhadap titik B ini. Kita arahkan, kita tujukan ke arah titik B. Nah, maka dia positif sesuai dengan perjanjian tanda bahwasanya apabila searah dengan jarum jam dia hasilnya positif. Kemudian kita tinjau lagi gaya yang sebelahnya. Di sini ada P1. Nah, P1 memutari atau berporos pada titik B, titik tumpuk B. Itu dia tandanya negatif karena perlawanan. Hasil gayanya itu 6 ton. Kemudian arahnya panjangnya itu ada 6 meter dikalikan 6. Kemudian P2 sama gayanya 4 ton dikalikan dengan jaraknya 3 meter. Nah, tandanya negatif ya karena perlawanan. Oke, kita operasikan hasilnya mendapatkan RA itu sebesar 5,34 ton. Itu besarnya reaksi di tumpuan A. Untuk halnya
Hal ini sama dengan reaksi di B ya. Caranya sama yang seperti tadi, kita tinjau beban terhadap titik A. Jadi tinggal diikuti saja ini buat sobat sipil semuanya. Nah kemudian untuk mengontrolnya, nah ini yang cukup penting. Untuk mengontrolnya apakah hitungan reaksi kita itu benar atau tidak, itu bisa kita gunakan sigma V sama dengan 0 atau jumlah gaya vertikal itu sama dengan 0. Nah jadi caranya itu RA plus RB dikurangi dengan V1 dan V2. Nah, kenapa di sini kita kurangkan ya? Karena kalau yang RA dan RB itu kan arahnya ke atas, jadi dia positif. Nah, sedangkan untuk yang V1 dan V2 itu arahnya negatif karena dia mengarah ke bawah. Jadi apabila dijumlahkan itu hasilnya akan 0. Seperti yang terlihat di sini. Ada hasilnya 0. Oke. Jadi kesimpulannya bahwasanya RAV itu mendapatkan 5,34 ton dan RBV itu mendapatkan 4,67 ton. Nah, setelah kita kontrol tadi hasilnya sama 0, maka balok saudara ini sudah termasuk seimbang ya. Jadi kita lanjut. Untuk mencari gaya normal, karena sudah kita ketahui tadi bahwasanya gaya normal itu adalah gaya yang sejajar dengan sumbu batang. Nah, karena kita tinjau di sini tidak ada sama sekali gaya yang mengarah ke sumbu batangnya atau gaya horizontal, maka untuk gaya normal itu tidak ada, kosong. Jadi kita lanjut aja. Nah, untuk diagramnya itu seperti ini. Jadi hanya berupa garis ya teman-teman. Hanya berupa garis ini. Jadi tidak ada sama sekali gambar di sini diagramnya. Jadi kita lanjut. Kemudian untuk mencari gaya lintang, seperti yang sudah kita ingat, gaya lintang itu apa? Gaya yang tegak lurus dengan sumbu batang. Nah, kita tinjau dulu dari titik A. Nah, titik A itu mendapatkan RA. RA-nya tadi kita hitung positif 5,34 ton. Jadi gaya lintang pada titik A itu sebesar 5,34 ton. Kemudian kita tinjau di titik sebelahnya ada titik C. Nah, titik C itu caranya gimana? Tinggal kita tambahkan saja. Di sini RA kan sudah kita dapat, dikurangi dengan P1 karena arahnya dia ke bawah jadi negatif. Jadi 5,34 dikurangkan dengan 6, maka hasilnya adalah negatif 0,66 ton ya, teman-teman sobat sipil. Kemudian untuk titik selanjutnya itu titik D. Titik D itu tinggal kita langsung masukkan saja yang titik C tadi sebesar negatif 0,66 ton dikurangi dengan P2 negatif, jadi negatif 0,66 dikurangi dengan 4, maka hasilnya adalah negatif 4,66 ton. Nah, terus yang menentukan ini nih di titik B, karena di titik B itu ada tumpuan, maka bisa tidak bisa itu harus 0. Kalau tidak 0 berarti perhitungan kalian salah. Oke, di titik B itu gaya lintangnya adalah hasil yang D tadi, itu kita jumlahkan dengan RB. Kenapa kita jumlahkan? Karena di di RB itu tadi kan dia kan tandanya positif, jadi harus ditambahkan. Jadi negatif 4,66 ditambah 4,67 sama dengan 0 ton. Ini sebenarnya nggak sampai 0 ya, cuman kita bulatkan langsung ke 0 karena di belakang koma. Oke, jadi sudah kita ketahui bedanya di titik A gaya lintangnya ada 5,34 ton, di titik C ada negatif 0,66 ton, kemudian di titik D itu ada negatif 4,66 ton, di titik B itu ada 0 ton atau seimbang ya. Oke, teman-teman, kita lanjut menggambar diagramnya bagaimana. Nah, cara menggambar diagram batang lintangnya, yang pertama kita tinjau dari titik 0 dulu. Kita buat garis normalnya ya. Di sini ada garis normal. Nah, garisnya sejajar ini ya. Oke, yang pertama kita gambar RA-nya. RA-nya kita naikkan ke atas karena dia positif 5,34 ton. Oke, kemudian kita arahkan ke kanan. Kita luruskan ke kanan sini menuju ke titik C ya. Titik C karena kita dari titik C itu hasilnya itu negatif 0,66 ton, maka kita arahkan ke bawah. Kita gambar ke bawah. Nah, kemudian untuk yang titik D itu hasilnya min atau negatif 4,66 ton. Kita arahkan ke kanan dulu, kemudian kita bawakan dulu. Kita bawakan di sini sebesar negatif 4,66 ton. Kemudian kita arahkan ke kanan lagi menuju ke titik B, di mana titik B itu adalah 0 ton. Nah, jadi di sini diagramnya benar ya, maksudnya dari awalnya yang dia mulai startnya itu dari 0 dan akhirnya dia kembali lagi ke 0 ton di titik B ya, teman-teman. Nah, untuk mengarsirnya, untuk kalau gaya lintang ya, untuk yang positif itu dia vertikal garisnya. Kalau yang negatif itu dia horizontal. Oke, kita tinjau gaya momennya. Jadi di titik A ini ada RA, di mana RA ini
ini nilainya tadi 5,34 ya, dikali dengan jaraknya itu 0, karena dia terhadap titik A maka dia tidak punya yang namanya ini momen, jadi 0. Jadi tinggal dikalikan saja 5,34 dengan 0 sama dengan 0 ton meter. Kemudian di titik C itu ada RA, jadi kita tinjaunya di titik C ya. Kemudian di sini ada RA, RA itu di paling kiri kita tinjau ada RA dikalikan 3 karena jaraknya dia kan ini ya 3. Kemudian kenapa dia positif? Karena karena dia searah jarum jam, karena dia searah jarum jam, maka hasilnya positif ya. Kemudian dikurangkan dengan P1 atau di titik C ini, karena dia terhadap titik C maka jaraknya 0. Jadi dioperasikan maka menghasilkan 5,34 dikalikan 3 dikurangi 0 maka sama dengan 16,02 ton meter. Jadi momen di titik C itu sebesar 16,02 ton meter. Nah kemudian di titik D itu sama, kita tinjaunya dari titik D. Kita lihat paling kiri dulu, gaya paling kiri ada RA ini dikalikan dengan 6 karena jaraknya di sini 6 ya, jaraknya 6. Kemudian ada P1, dia arahnya ke bawah terhadap titik D maka negatif dikalikan dengan 3 jaraknya ini. Oke, kemudian ada P2 sendiri dikalikan 0 karena pada titiknya. Jadi setelah kita substitusikan angkanya ya teman-teman sobat sipil, jadi 5,34 kali 6 dikurangi 6 kali 3 dikurangi 0 itu hasilnya 32,04 dikurangi 14 dikurangi 0, maka momen di titik D itu adalah 14,04 ton meter. Nah kemudian kita tinjau yang terakhir ada di titik B atau di tumpuan B. Kita tinjau gaya paling kiri sendiri itu ada RA ini dikalikan dengan 9 jaraknya, kemudian dikurangi dengan P1, dia negatif karena dia berlawanan arah jarum jam, dikalikan dengan 6 jaraknya, kemudian P2 dikalikan dengan 3 jaraknya, dikalikan dengan RP sendiri yang tidak punya jarak. Nah setelah kita substitusikan maka dapatkan angka 5,34 kali 9 dikurangi 6,6 dikurangi 4,3 dikurangi 0 sama dengan 48,06 dikurangi 36 dikurangi 12 sama dengan 0 ton. Nah, jadi terbukti bahwasanya di tumpuan ini tidak ada momen. Di tumpuan A, di tumpuan B itu momennya adalah 0. Karena apa? Memang kan ini kan di tumpuan ya, di perletakan, maka dia ketika menerima gaya ya tetap di situ, jadi tidak ada momen. Beda dengan yang di titik C dan titik D ini, dia akan mengalami momen karena dia bukan perletakan ya dan jauh dari perletakan, punya jarak. Oke, setelah itu kita akan belajar menggambar diagramnya itu bagaimana. Sama seperti yang kita membuat jaringan tadi, kita harus membuat garis normalnya dulu. Garis normalnya diawali dengan 0 ton. Di sini 0 ton karena RA nya tadi kita hitung momennya mendapatkan hasilnya 0. Kemudian di titik C momennya 16,02 kita arahkan ke bawah karena positif ya. Sesuai dengan perjanjian kalau momen itu yang bawah positif, yang atas garis normal itu adalah negatif. Nah di sini titik C nya mendapatkan 16,02 ton meter, kemudian titik D nya ada 14,04 ton meter dan B nya itu B itu 0 ton meter. Jadi kita gambar, kita tinggal tarik garis saja di sini. Tarik garis ke sini dan ke sini. Kemudian kita arsir karena dia di bawah garis nol, karena nilainya positif itu arsirnya itu harus garis-garis seperti kayak gini ya teman-teman. Sekarang kan kita bisa mengetahui bahasanya di sini landutan maksimumnya itu 16,02 ton meter untuk momen maksimumnya. Momen maksimumnya 16,02 ton meter. Ya itu sobat sipil semuanya, video tentang perhitungan bagaimana cara menghitung gaya dalam dan beberapa istilah mengenai gaya luar dan lain akselerasi ya. Semoga teman-teman sobat sipil semua bisa mendapatkan ilmu dari video pembelajaran ini, dan jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa like dan komentar juga ya di bawah. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Nah kenapa harus subscribe sih? Biar tidak ketinggalan ya video-video dari kita tentunya di Sipil Media. Ya, itu saja mungkin dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekian, kalian tunggu saja video berikutnya and see you next time. Goodbye.